rekan-rekan kami dari Polres Sungai Utara, yang kami hormati para tenaga pendidik SMA 2 Muntai yang kami banggakan dan kami sayangnya dengan adik-adik. Kelas berapa nih? Pengurus OSIS yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Baik, terlebih dulu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Saifullah, pangkat itu jabatan Kasatgas Sungai Utara. Alamat belakang Masjid Raya Muntai Alamatan. Sebelah kanan kami ada Pak Ahlul. Beliau adalah wali terbaik tingkat nasional yang dilaksanakan di Mabes Polri. Silakan nanti kalau perkenalan karena beliau masih pegangan luar biasa. Sebelah kiri kami Pak Sugeng dari Dinas Pendidikan Utara. Kemudian ada Mas Sukadi, ada Mbak Hafizah, paling cantik di Dinas Pendidikan Utara. Kemudian ada Pak Juni. Pak Juni kebetulan rumah beliau tidak jauh belakang sekolah di sini. Dalam kesempatan ini kami akan memberi materi tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Namun sebelum kita memasuki materi yang kita sampaikan, kami akan menyampaikan tentang karakter, karena kepemimpinan dan tanggung jawab itu adalah sebagian dari karakter kita. Karakter itu ialah tingkah laku kita, perbuatan kita, ya, adat kita itu sebuah karakter. Apakah karakter itu bisa kita rubah dengan dulu karakter baik menjadi karakter yang tidak baik, bisa berubah jadi baik, ternyata bisa ada. Namun tidak semudah seperti membuka telapak tangan, mengubah karakter. Ya, karena karakter kita terbangun dari kita mulai kecil, di rumah, di sekolah, ya, sampai pergaulan kita di lingkungan itu terbawa. Bagaimana cara mengubah karakter kita yang tidak baik menjadi baik? Dimulai dari diri kita sendiri, ya, mulai hal yang paling kecil. Artian kebiasaan kita misalnya melihat sampah ada di sekitar kita, kita bisa memungut dan memasukkannya ke tempat sampah. Ya. Dan begitu seterusnya. Namun apakah sebaliknya bisa juga karakter yang baik bisa menjadi tidak baik? Bisa. Misalnya, tapi di sini kan tidak boleh. Setelah berkawan
ya. Misalnya kita baik karakter kita kan pernah minum mulai kecil atau tidak pernah diperkenalkan oleh orang tua kita tentang minum alkohol. Setelah kita bergaul dengan orang yang tidak baik atau teman kita tidak baik, karakter tidak baik, kita bisa terjerumus, kita bisa ikut. Bahkan menurut penelitian, apabila satu orang yang karakternya tidak baik, khususnya pengguna narkoba, dibanding 5 orang yang karakternya baik, disuruh untuk merubah karakter yang teman kita tidak baik, ternyata susah, tidak bisa mempengaruhi. Bahkan teman kita yang 5 orang yang baik bisa terpengaruh menjadi karakter yang tidak baik dari satu orang tadi. Itu pernah Bapak baca di suatu buku, ya. Itu penelitian khususnya tentang bahaya daripada narkoba. Itu sekilas tentang karakter. Kemudian karena waktunya panjang hari ini, karena pengertian misalnya kada jelas, bisa betapun ditanyakan walaupun biar sedikit, tapi bisa berbiar aktif, luar biasa. Kami kan lagi seperti itu. Jadi ada tanya jawab yang betapun, kami insya Allah akan memberikan jawaban. Itu perkenalan sedikit singkat dari kami tentang kedisiplinan dan tanggung jawab, karena ada beberapa karakter. Kemudian kami juga punya program di Dimas, ya. Salah satu program kami melaksanakan kegiatan upacara di setiap sekolah, mulai tingkat SD, SMP, dan sederajat. Namun untuk SMA 2 belum lagi kemarin. Jadi untuk walaupun jauh di kecamatan, kami ada namanya Babin Kantipmas. Mereka melakukan pembinaan di sekolah lewat jadi pembina upacara atau menyampaikan sesuatu permasalahan yang ada sekitar lingkungan sekolah. Semoga berhentian karena jadi orang sukses. Karena ini pengalaman sendiri apa mengenai 4 orang anak, ya, sama laki-laki. Kuliah di Depok, masuk kuliah di Depok itu apakah nantinya jadi guru olahraga atau di pemerintahan, ya. Ternyata anak bapak ada mau jadi polisi, ada mau jadi guru, kali ada mau. Padahal kita siapkan
bisa nantinya meneruskan kami jadi puisi atau menjadi guru. Ternyata karena anak kita mau menjadi wira swasta. Alhamdulillah sekarang sukses menjadi penjara. Yang kedua, anak kita perempuan di pesantren di Jawa, dan yang ketiga anak kita masuk kuliah di hanya masuk semester 1, namun kelas 2 SMA anak kita jadi ketua OSIS di SMA 1, bahkan terpilih kemarin mewakili Kalimantan jadi parlemen OSIS, dan masuk lagi ke keguruan, terpilih lagi menjadi parlemen mahasiswa. Dan yang keempat masih SMA kelas 2. Nah, itu gambaran atau perkenalan. Nanti masalah kedisiplinan dan tanggung jawab bisa disampaikan oleh Pak Ahlun. Nanti kita tanya jawab, silakan nanti disimak dan akan kami tambahkan. Ini waktu dari kata kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati di sini Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah Nasional 2, dan juga Bapak Kasat, Rasulullah, Muslim dan rekan-rekan sekalian, tentunya juga siswa OSIS kan di sini semuanya, perangkat OSIS SMA 2 Amuntai. Ya, tentunya kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayahnya semuanya kita bisa berkumpul di sini dengan niat, artinya sama-sama menuntut ilmu, bukan cuma dia tapi ulun juga. Jadi kita sini sama-sama. Nah, tentunya dengan keadaan sehat. Ada yang sakit kan? Ada yang sakit? Tidak, sehat semua lah. Ya. Alhamdulillah kalau sehat semua. Karena kita mungkin tahu semua kita lagi musim asap tebal. Jadi kalau kemana-mana tuh dianjurkan pakai masker, ya sekiranya. Nah, salawat dan salam tentunya kita curahkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan berkatnya lah, berkat jasa beliau kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Nah, mungkin di sini jelas ya, kedisiplinan dan jawab. Ketuanya ada, ketua OSIS semuanya lengkap, ada semua lah. Ketua, wakil, perangkatnya apa ya? Ketua, wakil ketua, sekretaris, kita santai aja lah. Jadi yang betul nih anak bapak, anak kakak terserah. Kakak aja kan lah. Kakak, perkenalan sedikit, kakak ini dulu alumni Pondok Pesantren Nusidia Salidiyah. Insya Allah tahu semua kan? Insya Allah tahu semua. Nah, sekitar ya 6 tahun dari sanawiyah aliyah.
Nah, kemudian Bapak kuliah ambil jurusan guru. Nah, makanya nama Bapak di sini Muhammad Ahlul Najar SPD. Nah, cuma kadar Allah yang namanya takdir Allah, yang namanya rezeki kita udah tahu. Nah, alhamdulillah rezekinya ternyata di kepolisian. Nah, jadi selama ini Bapak dari pesantren, habis itu kuliahnya lagi di umum, ambil guru, kerjanya lagi di polisi. Nah, jadi melang-lang buana jadinya. Nah, cuma di sini pengalaman Bapak ada kaitannya mungkin dengan Bapak yang pulang kakak ya. Pengalaman kakak di sini ada kaitannya dengan kedisiplinan dan tanggung jawab di sini. Nah, menurut adik-adik bertahan di sini, apa itu kedisiplinan? Ada yang bisa jawab? Disiplin. Ya, apa? Iya, betul. Ada lagi? Nah, disiplin. Nah, benar tadi menaati peraturan yang ada. Ada lagi lah. Contohnya bisa. Contoh disiplin seperti apa? Kalau di sekolah. Nah, apa? Yang di belakang. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat, tepat waktu lah. Jam berapa biasanya sekolah? Jam 7.30. Jam 7.30 sudah di sekolah lah. Nah, ya. Disiplin suatu sikap tadi, sikap tepat janji sehingga bisa dipercayai orang. Termasuk tadi artinya dia mentaati peraturan yang ada. Nah, jadi Bapak dulu waktu di pondok tuh jujur aja Bapak ini kadang terlalu kakak kadang terlalu pintar. Rankingnya aja 10 terakhir. Nah itu jujur aja kak, 10 terakhir. Sampai dulu waktu kelas 1, waktu kami Sarawiyah itu kan masih belum tumbuh, masih kesadaran belajar belum tumbuh. Ketika sudah menginjak ke aliyah kelas 1, nah itu timbul, wah kalau nggak ini harus aku tidak bisa apa-apa lah itu. Jadi timbul belajar begitu 1 bulan khusus ilmu alat aja, ilmu nahwu sorok. Karena yang namanya pesantren itu waktu itu sumber belajarnya kitab kuning. Jadi kalau pada bisa baca kitab, sampai akidah akhlak aja bahasa Arab. Nah, susah jawab ujiannya. Kayak apa jawab? Anda nggak tahu, karena paham artinya. Karena ada jawaban lagi, aku tidak tahu. Kayak kemarin. Jadi mau tidak mau harus belajar Bapak. Alhamdulillah bisa. Tapi selama Bapak pulang, selama Bapak di sejak kali dia menimban ilmu, kakak ini berusaha supaya selama belajar tuh sekurang-kurangnya tidak tidur. Tahu lah kenapa? Kira-kira kenapa lah? Kalau saat belajar tuh tidur tuh baik kah? Kenapa? Tidak baik kan? Pertama, tidak menghormati guru. Yang kedua apa? Tidak mendapatkan ilmu lah, ada masuk tidur bang. Ya. Nah jadi masuk ke pelajaran tuh ada Bapak tuh tidak mau tidur sampai ustadznya atau gurunya tuh mau yang samar kan, atau yang apa ya kan macam-macam ya mengajar tuh, ada yang agak keras, ada yang santai. Satu-satunya itu semuanya ada mau Pak tidak tidur. Gimana kan? Bagaimana kan dia? Tahu ini bapak kan? Contoh, berkeyakinan ketika kita menjaga adab kita di hadapan guru kita mendapat berkah langsung dari Allah, itu lebih besar dari kepintaran. Dan Bapak jujur, alhamdulillah selama Bapak kuliah di UNAM lumayan susah masuknya ini. Waktu itu susah benar. Cuma bismillah aja, mungkin berkat doa guru-guru
fatwa, udah semuanya. Alhamdulillah. Nah, itu wujud gak? Kakak mengalami langsung. Sampai bapak akhirnya jadi bapak pulang lah, kakak lah, masuk polisi. Nah, mudah dimudahkan Allah jalannya. Karena apa? Kakak berusaha artinya berusaha ini bisa aja bang, masih berusaha bang. Kakak berusaha mendisiplinkan diri. Nah, mendisiplinkan. Paling tidak saat belajar dengan guru tidak hormat. Nah, itu. Jadi disiplin berarti apa ya lah? Setiap peraturan itu kita taati. Nah, jam belajarnya kita gunakan dengan baik, tidak apa ya, bermain. Jadi dulu tuh sempat juga mungkin sebagian lah, kalau sebagian ada belajar di kampung dalam kitab ta'lim, namanya ta'lim dan muta'allim, ayyataharraza anis syada'in. Jadi maksud orang-orang yang saat belajar itu menjaga anaknya itu, saking menjaga anaknya itu menjaga diri dari makan makanan yang terlalu kenyang. Kenapa ya jadi dilarang kita seorang penuntut ilmu itu makan itu terlalu kenyang? Ada yang tahu lah? Kira-kira boleh kacau tangan, boleh? Ada yang tahu lah? Apa? Iya, olah ngantuk salah satunya. Habis itu pulang lainnya bisa konsentrasi buyar. Makanya kita dilarang terlalu kenyang. Habis itu lagi kata beliau Syekh Az-Zayuzi mengatakan kasratun naumi, banyak guring. Nah, kita belajar ini harus mengimbangi antara belajar, antara tidur, istirahat secukupnya. Jadi harus imbang. Kalau kebanyakan guring, awaknya lemah, mulut agak kurang, pas saat belajar jadinya atuh terus. Nah, dan sebenarnya penyakit siswa, santri lah juga, guring itu penyakit paling utamanya adalah. Nah, cuma karena kita berusaha menjaga adab kita supaya dapat berkah tadi dari guru-guru kita semuanya. Jadi berusaha tadi mendisiplinkan diri. Caranya tadi jangan guring saat belajar. Nah, itu. Habis itu kata beliau lagi, selain kasratun naum, memperbanyak tidur, kasratul kalam fiha la yanfa'. Nah, yang dilarang oleh kita seorang penuntut ilmu itu memperbanyak berkata-kata yang tidak ada faedahnya. Saat guru menjelaskan, kita bicara dan tidak ada faedahnya, bisa bercanda, bisa. Pertama itu dampaknya kalau kita berbicara saat belajar, kira-kira pertama buruk, adab dengan guru kan. Nah, makanya kita tidak boleh berbicara, secukupnya aja. Nah, bahkan kata beliau lagi dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu dikatakan ayyataharraza an ta'ami an akli ta'ami suti in amkan. Di luar belajar pun kita tuh harus menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bersih. Biasanya kalau ke pasar, pernah pasar semua kalau di sini ada yang kan? Ada yang orang tuanya ini kan jualan di pasar kan? Ada lah. Ya. Biasanya kalau di pasar kan banyak campur kan, di situ ada yang bersih, ada yang ada kayak gitu. Jadi kita makanan pun menjaga makanan yang bersih kayak apa. Gunanya apa? Menjaga kesehatan. Nah, di situ. Dari keempat-empatnya ini itu aturan penuntut ilmu. Aturan. Jadi penuntut ilmu itu disiplin. Nah, biar ini calon generasi penerus menjaga di penerus bangsa tadi. Apalagi bukan pian di sini memegang jabatan perangkat, tentu berbeda lagi dari yang ini, dari yang lain.
Kalau boleh tahu sini ketuanya siapa? Boleh? Oh, siapa nama dia? Apa? Alvin sedikit. Di mana tinggal? Kebun Sari kan? Kebun Sari. Para apa? Para mana tuh kebun sarinya? Anu bang di apa nih katanya? Oke aja, oke dua binian di mana? Tiga. Sungai Malang. Dekat-dekat aja lah. Yang lain ada yang nggak view pak, yang di alam view tinggal. Nggak ada lagi dekat sini. Ada di mana di alam view? Para besar alam view. Jadi kesini sendiri nggak datang, sendiri lah. Nah jadi di sini banyak lah. Jadi kalau tunggal-tunggal di sini aja lah. Ada yang dari kebun sari, ada yang dari alam bio juga campur-campur. Dan semuanya ini dihubungkan oleh satu organisasi OSIS namanya lah. OSIS artinya perbedaan apapun yang ada pada kemampuan itu biar bisa menjaganya sehingga jalan organisasinya tadi. Nah jadi apa tadi disiplin? Apa yang disiplin itu adalah disiplin sikap yang selalu tepat janji sehingga orang lain mempercayai orang tersebut. Nah itu definisinya. Disiplin pun juga ada jenis-jenisnya. Nah di sini, disiplin dalam menggunakan waktu. Satu. Contohnya apa ya? Disiplin dalam menggunakan waktu tadi. Ada yang bisa jawab? Nah, apa? Iya, membagi waktu belajar dan bermain. Kita perlu juga bermain supaya mentalnya terhibur, tidak terlalu tegang lah. Nah, cuma dibagi waktu. Habis itu disiplin dalam beribadah. Contohnya, dia tuh sembahyang. Iya, gitu. Sembahyang tuh ada waktunya lah. Dari subuh jam berapa, zuhur, bisa, iya, bujur, iya. Nah, jadi ibadah pun juga ada disiplinnya. Nah, dan yang ketiga disiplin kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang tahu contohnya lah. Yang kegiatan yang sehari-hari ini Pak. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai warga negara, misalnya ada yang rata-rata mungkin boleh sudahlah berkendaraan lah sip. Nah jadi apa peraturannya? Harus bersih, harus pakai helm. Nah itu maksudnya. Nah, jadi disiplin itu lebih kepada kesadaran kita. Oh ini berkendaraan wajibnya pakai helm. Nah itu yang arahnya disiplin. Nah apa gerak kita nih tahu ada disiplin itu apa? Kalau aku menggunakan disiplin ini, kalau aku berdisiplinkan diri ini, manfaatnya bergerak, manfaatnya bisa aku. Nah tadi sudah dijelaskan Pak. Nah, di antaranya kita tuh disiplin itu salah satunya supaya kita itu jadi orang yang beradab tadi, beradab di hadapan guru. Akhirnya kita didoakan guru kita. Nah, banyak orang pintar tuh banyak, tapi berita-berita yang di luar itu sudah tahu kan ada yang tersandung korupsi, ada yang apa sebenarnya. Karena apa? Karena ini orang tidak mendisiplinkan dirinya. Nah di sini manfaatnya ada lagi manfaat disiplin diantaranya. Nah di sini kepekaan, kepedulian, menumbuhkan ketenangan, percaya diri, habis itu mandiri, akrab, patuh, mengajarkan keteraturan dan membantu perkembangan otak. Nah terakhir ini menarik, membantu perkembangan otak. Orang disiplin itu biasanya insya Allah ini berkembang pola pikir atau mindsetnya.
Jadi Buan Pian ini kelas berapa nih? Kelas 3 kan? Kelas 1 10 tuh udah mau lulus ya? Oh masih kelas 1, oh, masih banyak lagi. Iya, apa nih? Kelas 1 berarti lah, jadi 10 lah. Nah, jadi masih panjang lagi untuk artinya Buan Pian ini kayaknya suatu saat tidak cuma ingin SMA aja, kalau bisa lanjutkan lagi, lanjutkan ke perguruan tinggi. Niatnya di situ kita berkembang, mengembangkan otak kita, mengembangkan pola pikir. Nah, antara pintar dan apa ya, orang pintar itu tidak lahir begitu saja, jadi dia itu proses juga. Nah, apalagi Buan Pian ini luar biasa, mau berkecimpung di organisasi sekolah. Nah, ini orang-orang pilihan Buan Pian ini, orang-orang pilihan, orang-orang yang paham akan tanggung jawab. Nah, berbicara masalah tanggung jawab, Buan Pian ini orang yang memegang perangkat, tentunya ada diberi tanggung jawabnya masing-masing. Iyalah, ada ketua, ada wakil, tanggung jawabnya berbeda antara ketua dan wakil ketua. Ada sekretaris, tanggung jawabnya berbeda dengan wakil ketua, dan yang lain ya. Mungkin ada yang perangkatnya itu kayak bagian keagamaan ya lah. Ada juga. Ada siapa yang bagian keagamaan coba? Sandi dan Merono. Nah, 1 orang atau 2 orang? Sandi. Oh 1 orang. Oh 2 orang. Baik. Dulu bapak kerja waktu di kakaknya waktu di Ungal, lebih sering ke keagamaan karena basicnya di situ dulu. Jadi keagamaan itu khusus menangani, tanggung jawabnya menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Nah itu tanggung jawab. Dan itu tanggung jawab. Ada yang bisa jawab? Apa itu tanggung jawab menurut Buan Pian? Boleh angkat tangan, coba. Nah, masalah apa? Menurut bahasa Pian, menurut pemahaman Pian, ya apa? Iya betul. Mengerjakan tugas tepat waktu. Karena dia paham lah, itu tugasku jawab. Nah, ada lagi lah. Ada lagi. Tanggung jawab, iya. Nah, yang ini dulu. Ketua, apa ketua? Melakukan semua tugas dan kewajiban dan sungguh-sungguh. Mantap lah. Iya. Contohnya apa ketua? Contohnya apa contohnya? Iya. Panitia maulid lah, ditunjuk guru jadi panitia maulid. Tulis panitia maulid, mengatur acara-acara maulid lah. Dijalankan dengan baik ya. Nah itu tanggung jawab. Bahasa umumnya benar tadi tanggung jawab itu. Nah, ini melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini juga diartikan menanggung segala risiko atas perbuatannya sendiri. Kalau menanggung semua risiko atas perbuatannya sendiri kan, maksudnya itu sesuatu yang diamanahkan kepada kita jalankan dengan baik. Nah, itu yang namanya tanggung jawab. Ia paham. Buan Pian ada yang ketua tugasnya apa hari-hari ini. Nah, jalankan. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sudah. Nah, itu tanggung jawab tuh. Habis itu apa nih? Ciri-cirinya apa ya? Orang yang bertanggung jawab apa ciri-cirinya dia bisa jawab? Ciri-ciri dari tanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Bahasa umumnya sebenarnya ciri-cirinya itu satu aja. I-nya orang-orang yang memiliki tanggung jawab tuh. Tadi kita sudah belajar tadi disiplin. Itu ciri-cirinya sudah orang yang memiliki tanggung jawab,
ia akan disiplin karena ia paham disiplin itu sikapnya tanggung jawab itu apalah ia melakukan tugasnya dengan paham porsinya apa. Nah itu jadi kenapa ini si A tugas ini yang ada tanggung jawab yang tugas si B. Nah itu yang namanya tanggung jawab. Nah disiplin dan tanggung jawab ini memang singkat kalimatnya ya ada terlalu cuma akhirnya membekas. Orang yang disiplin dan tanggung jawab ia akan diingat oleh gurunya. Ada dua macam lah yang diingat oleh gurunya ketika sudah alumni. Yang pertama orangnya pintar benar, yang kedua apa lagi? Cuma insya Allah di sini kadang-kadang jangan mau yang jadi yang kedua. Biasanya kalau yang tengah-tengah ini kadang diingat, tapi lebih baiknya di tengah-tengah. Artinya sebagai seorang pengajar itu penuntut ilmu lah, siswa lah apa bahasanya, entah itu siswa entah itu penuntut ilmu. Nah dia harus memiliki dua tadi, disiplin dan tanggung jawab, apalagi dia dipegangi suatu perangkat khusus, orang-orang pilihan bukan pilihan luar biasa. Ya mungkin sudah tahu itu apa tanggung jawab itu apa, bentuknya macam-macam, kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Insya Allah itu paham aja sudah tanggung jawab yang besar itu. Dalam lingkungan sekolah, belajar, taat peraturan, atau disiplin menjaga nama baik sekolah. Ini hal yang memang harus dan dimiliki. Bila ada orang itu menghimpun dari yang sebelah tadi, orang yang bertanggung jawab. Ya, manfaatnya sudah jelas juga. Orang yang bertanggung jawab itu bahasa umumnya calon orang sukses. Ya banyak sih ya, seorang yang dipercayai mampu menyelesaikan tugas, bertindak hati-hati dapat menghadapi masalah. Pada garis besarnya itu ciri-ciri orang yang calon orang sukses. Siapa yang mau sukses, cita-citanya mau apapun, mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, bahkan terus pun dulu dikenal jualannya tuh saking jujurnya. Beliau kisahkan ruginya apa, keuntungannya apa, karena dia pernah ditutup presiden, karena beliau orang yang sangat bertanggung jawab. Makanya di Quran dikatakan bahwa kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik dan harus ditiru adalah pada diri Rasulullah SAW dalam segala aspek. Nah, ya mungkin mengingat apa lagi lah, ada yang mau ditanyakan bisa dari Tuan Pian di sini terkait apa tanggung jawab, disiplin atau selain pada itu. Ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, ketua boleh langsung bertanya. Mau bertanya? Nah, atau kapan sudah ini menjabat sebagai ketua? Kapan sudah? Berapa bulan sudah nih? Bulan biar dibentuk? Baru 1 bulan. Kalau ada yang mau bertanya bisa. Ada yang mau bertanya? Iya, boleh. Syarat menjadi polisi, yang jelas dulu kualifikasi pendidikannya harus minimal ya, kalau yang terakhir ini lulus dulu SMA. Cuma nanti ada juga yang S1, kayak kakak ini dulu S1 kemarin lulus S1 lulus S1 kemudian daftar jadi polisi. Tapi naik pangkatnya agak duluan dikit dari karena S1 tadi. Tapi kalau mau jadi polisi dari lulus SMA bisa sudah daftar. Salah satu syaratnya
salah satu syaratnya lulus dulu SMA-nya. Apa ijazah SMA minimal kan. Nah, itu. Mau jadi enggak? Mau Bang? Alhamdulillah. Sini pada anu kan, Mbak Cici tahu enggak? Lulus sini. Nah, itu satu angkatan sama kakak. Cuma kakak waktu di Unlal lulus Unlal sekitar 2 tahun, 4 tahun lulus Unlal, penerimaan kepolisian ikut 2021 kalau nggak salah 2021. Nah, masuk pendidikan 2022 mulai dinas. Nah, itu jadi bagus. Dan apa nih, ada lagi yang mau jadi polwan atau polisi laki-laki di sini? Nah, kalau ada bagus, itu artinya dari sekarang kan belajar juga. Habis itu apa lagi lah, ikuti aja apa yang informasi-informasi itu ada di Instagram. Kalau mau lihat informasinya itu ada di Instagram tuh Polres Islo tuh, ikuti itu bisa, informasi itu bisa dari situ, bisa juga masalah pendaftaran, masalah syarat. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Bebas saja. Wakil, yang mau ditanyakan? Kita santai aja sambil menunggu ini. Ini harusnya berapa? 15 pas. Nah, kira-kira kalau ada 15 kan nanti persiapan zuhur. Nah, mungkin sebelum zuhur lah. Jadi kita nyaman persiapan untuk salat ya Pak. Nah, kayak apa Bu kalau sebelum zuhur Bu? Bisa dibulan. Gitu. Jadi nyaman persiapan salatnya. Gitu. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, tapi kalau yang bertanya bisa aja copot tangan kan. Bapak mungkin bisa sedikit-sedikit aja waktu di apa nih, di sekolah dulu, waktu di Raha Kaiban dia juga bagi Alia. Kakak jadi bercerita karena pernah mengalami. Biasanya adalah, tapi insya Allah buat dia ini, karena biasanya kalau Alia itu ini emosinya, rasa ingin tahunya biasanya kuat ya lah. Biasanya rasa ingin tahu, rasa hendak mencari jati diri kan ya orang. Nah, jadi masa-masa kayak dia ini masa-masa yang memang itu dulu kakak waktu di Raka itu kayak itu juga ya, apa ya, ada kawan kayak ini biasanya apa ya, satu rame kayak itu lah, sampai dulu buka pulang awal saling saking anunya itu. Nah, cuma alhamdulillah waktu itu enggak apa ya, enggak terlalu, enggak jatuh-jatuh lah, itu enggak terpusat. Jadi hubungan pian itu waktu Alia ini dulu sampai karena malamnya kan ada dulu waktu itu kakak ini kabur dulu, karena juga apa kabur apa ya, udah anak keluar rumah gitu, teman malam kabur ya, kampung sidin sudah banget. Nah, karena masih apa ya, masa jahiliyah gitu, jahiliyah. Nah, cuma akhirnya orang paham, sadar tulahan kan kali kalau kayak ini nah, udah itu tuh minta maaf kan, selama masih di terdoa. Ya tadi kakak ini yakin ya 100% lah, kalau bisa dikatakan 100%. Apa yang kakak alami, apa yang kakak jalani ini bukan mutlak karena kepintaran lah, kepandaian lah, itu semuanya mendukung aja itu. Yang lebih berperan besar tuh hadap kita ke guru. Nah, di sini ada pemandangan beritanya sudah yang di Instagram sampai guru yang mungkin lah, yang di Pokoknya sampai udara, yang di Jawa-Jawa tuh. Nah, ada yang apa lagi ya, macam-macam kan Pak anunya. Nah, itu akibat apa ya lah, pertama ya tidak disiplin juga. Nah,
Jangan ada pikiran ketulahan atau apa, kualat sama guru. Jadi dari di pondok tuh dulu saking hendak menjaga adabnya sama guru tuh, tidur aja udah berani, kakak tuh tidur udah berani. Nah dengan berkat itu alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah. Insya Allah dia buat orang-orang terpilih, apalagi di antara siswa-siswa yang lain, khusus memegang perangkat orang-orang khusus dan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Insya Allah cita-citanya dimudahkan. Insya Allah yang penting jangan apa kayak kita menjaga akhlak kita, adab kita di hadapan guru. Ya, terima kasih Pak Ahlun telah panjang lebar menjelaskan tentang disiplin dan tanggung jawab. Karena ada berhubungan dengan karakter tadi. Ada karakter baik, ada karakter kurang baik, ada karakter sangat buruk. Ini kita umpamakan sebuah cangkir kemasan yang berisi air. Kalau air ini dijual baik di toko atau di pasar, ada harganya lah. Ada. Kalau penuh ini ada harganya. Berapa biasanya harganya orang menjual di satu kemasan ini? 500 rupiah. Namun apabila air ini kita ganti dengan air kopi, harganya bisa sampai berapa harganya? 2.000. Naik lagi deh. Ya. Namun misalnya kita ganti lagi dengan susu, susu masih 2.000. Dengan madu, harganya bisa berapa? Harga madu saya ini bisa sampai 50.000 lah. Harga sampai berapa? 4.000. Berapa kurang madu saya 4.000. Ya. Ini kalau madu isinya sampai 75.000 sampai 50.000, tapi masih. Itu perumpamaan. Ya. Nah, begitu juga dengan karakter pian. Apabila karakter pian baik, attitude baik di masyarakat, maka akan ada nilainya, ya, maka akan mahal harganya. Namun apabila air putih tadi diganti dengan air kotoran, ada nilainya lah? Tidak ada nilainya. Jadi seperti itu juga lah kita hidup bermasyarakat. Begitu juga lah kita hidup di lingkungan kita. Bila karakter kita bagus, pasti ada nilainya, ya. Itu istilahnya. Kemudian kami sedikit akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Sualah buat dia mendengar profil pelajar Pancasila. Suah ada? Suah. Siapa melajari? Ibu. Guru. Iya. Masih ingat tak apa isi profil pelajar Pancasila? Salah satunya. Siapa yang ingat? Ayo. Ingat tak? Ya? Ada yang ingat?
Sebelum kita masuk tentang tanya jawab, ada yang tentang profil pelajar Pancasila? Ada. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita meyakini bahwa dunia dan seisinya dan kehidupan kita di dunia ini ada yang mengatur, ya. Ada malam, ada siang, itu ada mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah, dan kita melaksanakan perintahnya, kemudian menjauhi semua larangannya, dan berakhlak mulia. Ya, misalnya seseorang punya ilmu tinggi, punya agamanya luar biasa, punya pengetahuan luar biasa, namun akhlaknya atau attitude-nya kurang baik, otomatis orang tersebut tidak akan dihargai, ya. Kita contohkan baik di video seorang yang punya alat ini namun masih muda, kemudian ada masyarakat yang tua yang mencium tangan yang muda, ternyata itu akhlaknya tidak tepat. Itu contoh-contoh yang kita temukan. Yang berikutnya adalah yang kedua apa? Berkebenekaan global. Artinya kita banyak suku, banyak bahasa. Jadi suku yang ada di Indonesia ini sekitar berapa? 1.340 atau 1.430, 1.340 suku, ya, yang berbeda. Namun kita bisa jadi satu karena Bhinneka Tunggal Ika, ya. Coba kita contohkan, kita lihat Yaman, negara Yaman. Negara Yaman itu cuma satu suku, cuma dua suku, satu agama, mereka hancur, ya. Bahkan sampai sekarang masih berperang karena mereka mudah dihasut, ya, mudah untuk dimasuki oleh ideologi lain, sehingga tidak ada perdamaian, hancur dengan bunuh hancur. Bahkan mereka melihat pertama kali hancur mereka itu adalah karena berita hoax, ya, berita hoax dalam sini. Jadi ada satu kelompok yang ceritanya diserang oleh kelompok lain, ya, di sebuah gedung. Kemudian ada di situ yang ada pakai perban luka di kepala, luka di tangan, diangkat, dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu sandiwara mereka, ya. Akhirnya kelompok lain menyerang kelompok lain. Akhirnya terjadilah perang saudara. Itu sekilas. Sedangkan kita luar biasa, sukunya banyak, kemudian bahasanya pun banyak, sangat banyak. Bahasa kita ada berapa? Bahasa di Indonesia, jumlah bahasanya berapa? Yang di Google pun ada jumlah bahasa, suku, agama, ya, luar biasa. Kemudian ketiga, gotong royong, mandiri.
mengerjakan sesuatu dengan tujuan kita pribadi, dengan kemampuan kita sendiri, ya. Misalnya berpikir artinya hendak menjadi seorang polisi, harus belajar mandiri, jangan sampai kemudian tergantung lawan hutan. Ayo, si Ano, nak lari kita, hanya lari. Oke, kita belajar, hanya belajar. Itu tidak ada mandiri namanya. Ya. Namun sesuai dengan kemampuan. Misalnya mandiri nih, di sana ada batu ganal, disuruh oleh guru, tolong pindahkan tuh batu ke sana. Kalau mandiri, angkat uang ke awak, harus bersama-sama. Yang kemudian ada namanya gotong royong, mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan tujuan bersama. Misalnya ada lomba kebersihan sekolah, yang disuruh untuk hadir pada hari itu untuk membersihi sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai sekolah ini menjadi bagus, juara. Yang keempat apa? Yang kelima, bernalar kritis. Artinya kita sebelum melakukan sesuatu, pikir dulu apa baiknya apabila melakukan, apa buruknya apabila melakukan, apa untungnya bagi diriku, ya. Apa untungnya? Misalnya ada kawan di sekolah, Ano, Rahmat, tuh si Ano tadi dipukuli oleh buat SMP atau SMA 1, kita serang. Kita serang sana, kita bawa lo. Kita jadilah perkelahian yang akan merugikan semua pihak, bahkan bisa mengakibatkan cedera, mengakibatkan meninggal dunia. Jadi itu perlu dipikirkan. Misalnya ada berita-berita yang tidak jelas,